Diaspora. Ibu bapak, saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Pernahkah ibu bapak saudara mendengar istilah diaspora? Jangan katakan tidak pernah. Barusan saya mengatakan diaspora. Kira-kira 30-40 detik yang lalu. Tetapi pertanyaannya adalah, apa sih arti kata diaspora? Diaspora berarti penyebaran pribadi-pribadi dari satu daerah tertentu menuju ke berbagai lokasi, berbagai tempat yang bukan hanya di satu wilayah, tetapi juga ke berbagai negara. Contohnya, ibu bapak, saudara yang terkasih, tentu bisa mendapati etnis Tionghoa yang berada hampir di seluruh belahan dunia. Ibu bapak saudara ke Amerika, ada orang-orang etnis Tionghoa. Ibu bapak saudara ke daratan Amerika, ada di sana etnis Tionghoa. Ibu bapak saudara ke daerah Asia, apalagi. Demikian pula di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, akan ada orang-orang yang berasal dari etnis Tionghoa. Itu sebabnya etnis Tionghoa bisa disebut sebagai etnis yang bermigrasi, berpindah tempat dari daratan Tiongkok menuju ke seluruh dunia, sehingga etnis Tionghoa biasa disebut dengan kaum diaspora, orang yang menyebar kemana-mana. Ibu bapak, saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Di dalam zaman Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ada juga satu kelompok yang biasa disebut diaspora, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang dengan latar belakang agama Yahudi yang kemudian meninggalkan daerah asal mereka di tanah Kanaan untuk pergi ke berbagai tempat dengan alasan apapun juga. Bisa jadi karena berdagang, bisa jadi karena melanjutkan pekerjaan sebagai pekerja yang mengikut orang lain, atau mungkin menikah dengan orang-orang yang berbeda etnis dengan mereka, sehingga kemudian menetap di daerah lain. Orang-orang Yahudi diaspora ini banyak juga di antara mereka yang mengambil keputusan untuk hidup sebagai orang Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, dan mau hidup mengikuti ajaran dan teladan yang Yesus telah sampaikan. Masalahnya kemudian timbul. Nilai-nilai yang mereka pegang, baik sebagai orang Yahudi
maupun sebagai pendatang membuat mereka harus bergumul dengan keras dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus harus diperhadapmukakan dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, dengan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah lingkungan di mana mereka tinggal. Dan oleh karena itu tidak jarang mereka menemukan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat terjadi ketidakadilan, terjadi tindakan-tindakan yang dimasukkan di dalam istilah fasik, perbudakan, perendahan martabat perempuan, penyembahan terhadap diri sendiri, memuaskan nafsu diri sendiri, dan lain sebagainya. Tentu orang-orang Yahudi diaspora ini harus bergumul keras dengan situasi demikian, karena kalau mereka mengikuti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di antara masyarakat, lunturlah iman mereka. Tetapi ketika mereka harus mempertahankan iman mereka, maka kemudian mereka bisa mendapatkan resiko apa yang diterima oleh masyarakat berbeda dengan apa pandangan mereka. Bisa jadi masyarakat akan mengatakan sok suci, bisa jadi masyarakat akan mengatakan sombong, bisa jadi masyarakat akan mengatakan kalian bukan orang baik-baik karena kalian lebih suka mengikuti nilai kalian sendiri ketimbang nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat sekarang. Mereka berada di dalam dilema. Dan ibu bapak, saudara yang terkasih, surat Ibrani adalah surat yang ditulis dan diedarkan di antara orang-orang Kristen Yahudi diaspora. Surat ini mau mengingatkan dan menguatkan setiap pribadi, mereka yang betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk tetap berpegang teguh pada iman mereka kepada Yesus. Dan dengan demikian mereka juga dipanggil untuk tetap memelihara nilai dan norma yang mereka ikuti, mereka teladani di dalam ajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, pada hari ini kita pun dipanggil untuk memiliki sikap hati yang demikian. Di tengah masyarakat di mana kita hidup, ada terlalu banyak tindakan-tindakan yang mencerminkan ketidakadilan. Ada terlalu banyak tindakan-tindakan yang digolongkan dengan tindakan dan sikap orang fasik. Seorang ahli pernah mengatakan bahwa bangsa ini telah menjadi penyembah kemakmuran. Dan saya mau katakan betul, apapun akan dihalalkan
apapun akan dilakukan asal aku bisa mengalami kemakmuran. Entahkah itu menipu, entahkah itu memfitnah, entahkah itu melakukan pembunuhan karakter, entahkah itu mengkhianati, entahkah itu mengorbankan orang lain, mencari kambing hitam, dan masih banyak hal-hal yang lain lagi. Ilmu kata, menjilat atasan, menyikut teman-teman, dan menginjak bawahan sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang asing di dalam dunia pekerjaan. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dikatakan di dalam surat Ibrani ini sebagai pribadi yang tidak menyukai ketidakadilan. Ia adalah sosok yang mengasihi keadilan. Tetapi juga Yesus adalah pribadi yang menolak kefasikan. Artinya Tuhan Yesus memegang teguh integritas. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mengikuti ajaran dan teladan yang Tuhan Yesus telah berikan dan dipersaksikan di dalam surat Ibrani? Apakah kita memiliki kerinduan untuk terus mengerjakan tindakan-tindakan yang bersifat adil? Adakah kita juga memiliki ketetapan hati untuk memiliki sikap berintegritas di tengah kehidupan kita sesehari lepas sesehari? Mari kita melanjutkan perjalanan puasa kita dengan menyimpan firman Tuhan ini dalam hati kita, sembari kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, mampukan aku hidup seperti Kristus yang mengasihi keadilan, mampukan aku hidup seperti Yesus yang menolak kefasikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seperti halnya anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang mencintai keadilan, dan oleh karenanya Ia merawat dan melindungi pribadi-pribadi dengan keadilannya, serta menolak segala bentuk kefasikan. Izinkan dan mampukan kami untuk memiliki sikap hati yang demikian. Biarlah Engkau mampukan kami untuk memiliki sikap yang adil di dalam hidup kami sesehari lepas sesehari, dan bagaimana kami dapat melakukan tindakan-tindakan yang penuh dengan integritas, khususnya di dalam masa-masa puasa ini. Pimpin dan mampukanlah kami semua, sebab kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ibu bapak saudara sekalian. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup ibu bapak saudara menjadi berkat.